Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Qul inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa min wasoyahu sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari ahkimis safinata fa innal bahra amiq wa khaffif dhahraka fa innal uqbata ka'uda wastakthiriz zada fa inna safara tawil wa ahlisil amala fa inna naqida basyir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, sebagai mensyukuri nikmat Allah dalam rangka ikhtiar dan usaha kita, bagaimana hari esok kita lebih baik dari hari ini, hari akhirat kita lebih baik pula dari hari dunia. Baik tidaknya masa depan itu tergantung kepada kita. Nah, dalam hal ini, dalam buku Majalisus Saniyah karangan Said Ahmad dari Mesir, halaman 18, di situ ada 4 pesan dan nasihat Nabi kepada kita melalui salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar al-Ghifari. Boleh juga dibaca Abu Dzar al-Ghifari. Yang 4 ini satu sama lain saling terkait. Justru itu tidak boleh kita pisah-pisahkan. Sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Ya Abu Dzar ahkimis safinah fa innal bahra amiq. Hai Abu Dzar, perkokoh perahumu, sampanmu, karena lautan yang sedang engkau lewati itu sangat luas dan dalam. Nah, hidup di dunia ini bagaikan orang menyeberang laut. Setiap orang menyeberang laut tentu berikhtiar, berusaha bagaimana agar selamat waktu menyeberang dan bagaimana agar selamat sampai di seberang. Tidak ada yang menginginkan sebaliknya. Oleh karenanya, perkokoh perahumu. Apa yang dimaksud perahu di sini oleh Rasul? Itulah iman dan akidah kita. Orang kalau tidak mempunyai akidah, kalau tidak beriman dalam hidup, bagaikan orang menyeberang laut tidak pakai alat. Ada perahu tapi goyah, tapi bocor, tentu akan karam. Benarlah apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya inna dunya bahrun amiq qad gharqa fihan nasun kasir. Wahai anakku, dunia adalah lautan yang amat dalam. Sungguh banyak orang karam di dalamnya. Sekian banyak jumlah manusia, mulai dari Adam sampai akhir zaman nanti, itu mayoritas karam. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Iman bagaikan gelombang, ada pasang naik, ada pasang surut. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Iman bisa tebal, iman bisa tipis. Iman bisa tinggi nilainya dan bisa rendah nilainya. Bahkan sewaktu-waktu iman bisa copot. Oleh karenanya Nabi kata kepada kita, jadidu imanaku, segarkanlah imanmu, perkokoh imanmu, jangan disia-siakan, jangan diabaikan.
dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, hendaknya kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahrina dunya bil iman wa syurna yaumal qiyamati bil iman wa najina nari bil iman wa adkhilnal jannata mal iman. Ya Allah, hidupkanlah kami selalu dalam keadaan iman yang kuat, akidah yang kokoh. Matikan kami dalam keadaan beriman. Keluarkan kami dari dunia, dari rumah kami ke alam kubur juga dalam keadaan beriman. Kumpulkan kami dari kubur nanti menuju padang mahsyar juga dengan beriman. Selamatkan kami dari neraka juga dengan iman. Dan akhirnya ya Allah, masukkan kami ke surga dengan iman. Bagaimana kalau iman itu tidak ada nasib kita? Oleh karenanya kata Nabi kepada kita, perkokoh imanmu. Yang kedua, wa khafiz zahraka fa innal uqubata qaud. Ringankan bebanmu. Kena bukit yang akan kamu daki terjal licin. Bayangkan gunung mau kita daki, beban berat. Di jalan datar kalau kita tidak kuat, susah memikul beban, apalagi mendaki. Apa yang dimaksud dengan beban di sini oleh Rasul? Zunubana wa khotoyana, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Oleh karenanya ringankan bagaimana caranya kita bertobat kembali kepada Allah serta minta ampun. Karena kita sadar bapak-bapak sudah tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'at tawwab. Seluruh manusia berdosa. Tapi sebaik-baik manusia berdosa, sebaik-baik manusia yang melakukan kekhilafan, kealfaan, kesalahan, sadar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Salah satu orang yang dicintai Allah dalam hidup adalah orang yang insaf dan sadar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat yang kedua ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang insaf, sadar, kembali kepada jalan yang benar. Dan Allah mencintai orang yang selalu berusaha membersihkan diri dari noda dan dosa. Ini upaya usaha dalam meringankan beban. Banyak sungguh orang menyesal nanti karena dosa. Banyak sungguh orang nanti bisa kembali kata juga karena masalah ini. Kalau bisa kembali kata dia akan berbuat baik, tidak lagi melakukan kesalahan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat As-Sajdah ayat 12. Kalau engkau perhatikan nasib orang-orang yang berdosa, hai Muhammad, mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan dengan mata kepala memang terjadi hari berbangkit, hari pembalasan, tapi dosanya banyak. Farji'na, kembalikan kami ke atas dunia. Apa rahasianya? Agar kami dapat beramal soleh dan tidak lagi mau melakukan kesalahan. Tentu hal ini tidak bisa terjadi. Oleh karenanya nasihat Nabi yang kedua kepada kita adalah ringankan beban dengan banyak bertobat minta ampun kepada Allah. Bayangkan Nabi Muhammad maksum, istighfar beliau sehari semalam 100 kali, di dalam hadis lain 70 kali. Kalau begitu berapa banyak, berapa harusnya kita bertobat dan istighfar pada Nabi kepada Allah sehari semalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, wastaqzilaz zada fa inna safara tawil. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang akan kamu tempuh sangat jauh. Tidak ada di situ orang menolong membantu kita.
Jangankan orang lain, keluarga, anak sih tidak bisa membantu. Harta yang melimpah ruah, jabatan kita sedikit pun tidak akan menolong. Justru itu perbanyak bekal apa? Itulah ibadah. Sekarang kita di atas permukaan bumi, besok siang mungkin kita dalam kubur. Sendirian di situ Bapak Saudara, sudahlah sempit, tidak ada fasilitas. Gelapnya luar biasa. Tidak ada teman, sepinya luar biasa. Tidak ada yang menjadikan kuburan kita tuh lapang, bercahaya, bersinar bagaikan dalam taman surga, kecuali iman, agama kita, ilmu kita, dan ibadah kita. Oleh karenanya, mumpung masih hidup, kesempatan masih ada, mari kita perbanyak amal ibadah kita. Kita sadar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88:9. Di hari itu harta, anak, teman, saudara tidak bisa menolong, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan jiwa yang bersih, di samping imannya, di samping ilmunya, apalagi ibadahnya. Justru itu Bapak Ibu ya. Wajiya yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surat Al-Fajr 33:4. Dikala diperlihatkan nanti pada masa kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang anti Tuhan, mereka menangis seraya berkata, celaka nasib kami ya Allah, alangkah bahagianya kami hari ini kalau semasa hidup di atas dunia dulu banyak amal ibadah kami. Tapi apa hendak dikata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Justru itu Bapak Saudara yang saya hormati, mumpung masih hidup, kesempatan masih ada, mari kita tekun rajin beribadah. Itulah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Salah satu yang mengikuti manusia manakala meninggal adalah bekal kita, ibadah kita. Bertanya orang pada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, apa yang berat di atas dunia dan apa yang lebih berat? Kata Ali, yang berat kuburan, suasana, penderitaan dalam kubur. Tapi yang paling berat adalah orang masuk kubur tanpa bekal, orang masuk kubur tanpa ibadah. Justru itu perbanyak bakal, kata Nabi kepada kita melalui Abu Dzar Al-Ghifari. Terakhir yang keempat, wakhlisil amala innana qida basir, ikhlaslah di dalam beribadah. Kalau kita beriman, benar-benar karena Allah. Kalau kita bertobat, benar-benar karena Allah. Dan kalau kita beribadah juga semata-mata karena Allah. Itulah firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162, katakan, sesungguhnya salat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semuanya dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan Bapak Saudara, andaikan yang empat ini kita jadikan sebagai tuntunan, pedoman dalam hidup kita, insya Allah hari esok kita akan lebih baik dari hari ini. Semoga ceramah ini bermanfaat adanya untuk saya dan juga untuk kita bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La